Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sudah siap belajar matematika? Baik, kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari struktur aljabar, yaitu grup. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aulia Al-Giptia, NIM 20700119046, Pendidikan Matematika B dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, kita akan masuk yang pertama ke definisi grup. Apa itu grup? Grup merupakan suatu himpunan tak kosong, jadi dia merupakan himpunan yang dilengkapi dengan operasi binar. Ingat, operasinya harus binar, jadi memenuhi sifat ketertutupan. Suatu himpunan dikatakan grup jika memenuhi aksioma-aksioma berikut. Aksioma yang pertama yaitu asosiatif, di mana untuk setiap A, B, C, elemen G berlaku A bintang B bintang C sama dengan A bintang B bintang C. Yang kedua, ada elemen identitas E elemen G, sehingga untuk setiap A elemen G berlaku A bintang E sama dengan E bintang A sama dengan A. Yang ketiga, untuk setiap A elemen G mempunyai inverse dalam G, yaitu terdapat elemen B anggota dari G, sehingga berlaku A bintang B sama dengan B bintang A sama dengan E atau biasa disebut dengan identitas. Elemen B ini biasanya dinotasikan dengan A inverse atau A pangkat min 1 dan disebut inverse dari elemen A. Selanjutnya, jadi kalau kita punya G atau himpunan G dengan operasi bintang, merupakan suatu grup yang memenuhi sifat komutatif, yaitu untuk setiap A, B elemen G berlaku A bintang B sama dengan B bintang A, maka himpunan G dengan operasi bintang disebut grup komutatif atau grup abelian. Yang kedua yaitu, misalkan kita mempunyai himpunan G dilengkapi operasi binar, hanya dilengkapi dengan operasi binar, maka disebut grup oid. Jika himpunan G dengan operasi bintang hanya memenuhi sifat asosiatif, maka himpunan G dengan operasi bintang disebut semigrup. Sedangkan semigrup yang mempunyai elemen identitas disebut dengan monoid. Baik, selanjutnya contoh grup. Yang pertama, bilangan bulat dengan operasi penjumlahan, bilangan rasional dengan operasi penjumlahan, bilangan real dengan operasi penjumlahan, dan bilangan kompleks dengan operasi penjumlahan, semuanya merupakan grup abelian. Yang kedua, jika N
suatu bilangan bulat positif dan bilangan bulat positif n adalah himpunan semua bilangan bulat kelipatan n, maka bilangan bulat kelipatan n dengan operasi penjumlahan adalah suatu grup abelian. Yang ketiga, bilangan bulat positif dengan operasi penjumlahan adalah semigrup, berarti bukan monoid atau bukan grup, sebab tidak mempunyai elemen identitas di bilangan bulat positif. Yang keempat, himpunan semua bilangan bulat nol negatif, yaitu terhadap operasi penjumlahan adalah monoid, tetapi bukan grup. Terdapat elemen identitas nol. Setiap elemennya tidak mempunyai inverse. Yang kelima, bilangan bulat positif dengan operasi perkalian, yaitu bilangan bulat positif terhadap operasi perkalian adalah monoid, tetapi bukan grup, dikarenakan mempunyai elemen identitas, yaitu 1, tetapi setiap elemennya tidak mempunyai inverse. Yang keenam, bilangan rasional dengan operasi perkalian dan bilangan real dengan operasi perkalian itu bukan grup, dikarenakan ada elemen yang tidak mempunyai inverse, yaitu 0. Yang ketujuh, bilangan rasional dengan himpunan kosong dengan operasi perkalian dan bilangan real dengan himpunan kosong dengan operasi perkalian masing-masing adalah merupakan grup abelian. Untuk himpunan yang berhingga, kita dapat melihat berlakunya aksioma grup dengan mengoperasikan setiap elemennya dan mendaftarnya dalam satu tabel yang disebut tabel Cayley. Selanjutnya, cara lain menentukan grup dengan tabel Cayley, tapi hanya berlaku untuk grup berhingga. Yang contoh tadi merupakan himpunan bilangan tak hingga, yaitu himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan irasional, himpunan bilangan real, dan himpunan bilangan kompleks. Contohnya, kita mempunyai himpunan bilangan bulat modulo 4, 0, 1, 2, 3 dengan operasi penjumlahan bilangan bulat modulo 4. Selanjutnya kita membuat tabel Cayley-nya, yaitu di mana baris pertama dan kolom pertama yaitu terdaftar elemen dari bilangan bulat modulo 4. Kita mulai dari 0 terlebih dahulu. 0 ditambah 0 modulo 4 hasilnya 0, 0 ditambah 1 modulo 4 hasilnya 1, 0 ditambah 2 modulo 4 hasilnya 2, 0 ditambah 3 modulo 3 hasilnya 3. Selanjutnya yaitu 1 ditambah 0 modulo 4 hasilnya 1, 1 ditambah 1 modulo 4 hasilnya 2, 1 ditambah 2 modulo 4 hasilnya 3, 1 ditambah 3 modulo 4 hasilnya 0. Karena 1 ditambah 3, 4, maka 4 modulo 4 itu 0. Yang selanjutnya itu 2. 2 ditambah 0 modulo 4 hasilnya 2. 2 ditambah 1 modulo 4 hasilnya 3. 2 ditambah 2 modulo 4 hasilnya 0. Karena 2 ditambah 2, 4, 4 modulo 4, 0. Selanjutnya 2 ditambah
3 modulo 4 hasilnya 1. Karena 2 ditambah 3, 5. 5 modulo 4, 1. 3, selanjutnya 3 ditambah 0 modulo 4, 3. Hasilnya 3. 3 ditambah 1 modulo 4 hasilnya 0. 3 ditambah 2 modulo 4 hasilnya 1. 3 ditambah 3 modulo 4 hasilnya 2. Dari tabel di atas terlihat bahwa 0 adalah elemen identitas. Jadi inverse dari 0 sama dengan 0, inverse dari 1 sama dengan 3, inverse dari 2 sama dengan 2, dan inverse dari 3 sama dengan 1. Dapat dilihat bahwa operasi tersebut bersifat komutatif. Kita kembali melihat contoh grup berhingga. Misalkan himpunan G memiliki anggota 1, omega, dan omega kuadrat dengan operasi perkalian. Dinyatakan sebagai berikut. Perhatikan tabel Cayley tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama yaitu operasinya biner. Karena hasil operasi pada tabel masih di G. Maksudnya di sini hasil dari operasi tabel Cayley ini masih merupakan anggota dari himpunan G. Terus yang kedua itu bersifat asosiatif. Yang ketiga, elemen identitasnya adalah 1. Yang keempat, setiap elemen mempunyai inverse, di mana inverse dari 1 sama dengan 1, inverse dari omega sama dengan omega kuadrat, dan inverse dari omega kuadrat sama dengan omega. Yang kelima, karena hasil operasi pada tabel bersifat simetri, maka G bersifat abelian. Contoh berikutnya, misalkan suatu himpunan G yang memiliki anggota 1, min 1, I, dan I dengan operasi perkalian. Dinyatakan dalam tabel Cayley berikut. Perhatikan tabel Cayley tersebut. Pada bilangan I, misalkan I dikali I itu hasilnya 1. Jadi yang pertama-tama kita mulai itu 1. 1 dikali 1 hasilnya 1. 1 dikali min 1 hasilnya min 1. 1 dikali I hasilnya 1. 1 dikali min I sama dengan min I. Ya selanjutnya tuh min 1. Min 1 dikali min 1 hasilnya 1. Min 1 dikali I hasilnya min I. Min 1 dikali min I sama hasilnya itu I. Selanjutnya I dikali 1 hasilnya I dikali min 1 hasilnya min 1. I dikali 1 hasilnya hasilnya 1. I dikali min 1, I dikali min I hasilnya 1. Dan selanjutnya yang terakhir, min I dikali 1 hasilnya min I dikali min 1 hasilnya 1. Min I dikali I hasilnya 1. Dan min I dikali min I hasilnya min 1. Terlihat bahwa G merupakan grup abelian. Definisi selanjutnya. Suatu himpunan G yang tidak kosong dan suatu operasi biner bintang yang didefinisikan pada G. Maka G dengan operasi bintang suatu grup bila dan hanya bila memenuhi sifat-sifat berikut ini. Sifat yang pertama, operasi bintang pada G bersifat asosiatif, yaitu untuk setiap A, B, C elemen dari G, maka A bintang B bintang C sama dengan A bintang B bintang C.
Sifat yang kedua itu G terhadap operasi biner bintang mempunyai elemen identitas, yaitu ada U elemen G, sehingga A bintang U sama dengan U bintang A sama dengan A untuk setiap A elemen G. Sifat yang ketiga, setiap elemen G mempunyai inverse terhadap operasi biner bintang dalam G, yaitu untuk setiap A elemen G ada A inverse elemen G. Sedemikian sehingga A bintang A inverse sama dengan A inverse bintang A sama dengan U. U adalah elemen identitas dari G. Jika G dengan operasi bintang suatu grup yang memenuhi sifat komutatif, yaitu setiap A, B, untuk setiap A, B, C elemen G, berlaku A bintang B sama dengan B bintang A, maka grup G dengan operasi bintang disebut grup abelian atau grup komutatif. Perhatikan contoh berikut. Diketahui himpunan bilangan bulat Z yang beranggota 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya 1, 2, 3, dan seterusnya terhadap operasi penjumlahan. Ditanyakan yang pertama, apakah Z dengan operasi penjumlahan merupakan suatu grup? Yang kedua, apakah Z dengan operasi penjumlahan merupakan suatu grup abelian? Yang pertama, agar bilangan bulat dengan operasi penjumlahan suatu grup harus memenuhi 5 sifat, yaitu yang pertama, Z tidak sama dengan himpunan kosong karena ada 0 elemen Z, maka Z bukan merupakan atau tidak sama dengan himpunan kosong, sehingga terbukti bahwa Z bukan merupakan atau tidak sama dengan himpunan kosong. Sifat yang kedua itu sifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Ambil X, Y elemen dari Z. Akan ditunjukkan X tambah Y elemen Z. Karena X elemen Z dan Y elemen Z, maka X tambah Y elemen Z, sehingga terbukti bahwa Z tertutup terhadap operasi penjumlahan. Yang ketiga, operasi penjumlahan bersifat asosiatif. Ambil X, Y elemen Z, akan ditunjukkan X tambah Y tambah Z sama dengan X tambah Y tambah Z. Perhatikan di bawah ini. X tambah Y tambah Z sama dengan X tambah Y tambah Z. Itu persamaan yang pertama. Yang kedua, X tambah Y tambah Z sama dengan X tambah Y tambah Z. Itu persamaan kedua.
Dari persamaan 1 dan 2 dapat diperoleh bahwa X tambah Y tambah Z sama dengan X tambah Y tambah Z, sehingga terbukti bahwa Z bersifat asosiatif. Sifat yang keempat yaitu memiliki atau ada elemen identitas elemen set, sehingga untuk setiap X elemen set berlaku E bintang X sama dengan X bintang E, di mana untuk setiap X elemen set, ambil X elemen set, pilih identitas sama dengan 0 elemen set, akan ditunjukkan X ditambah 0 sama dengan 0 ditambah X. Perhatikan di bawah ini, yaitu X tambah 0 sama dengan X persamaan 1. 0 ditambah X sama dengan X, yaitu persamaan 2. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 diperoleh bahwa X ditambah 0 sama dengan 0 ditambah X sama dengan X, sehingga terbukti bahwa ada 0 elemen identitas dari set terhadap operasi penjumlahan, sehingga berlaku X ditambah 0 sama dengan 0 ditambah X sama dengan X. Sifat yang kelima yaitu untuk setiap X elemen set ada X inverse elemen set, sehingga berlaku X ditambah X inverse ditambah X inverse ditambah X sama dengan identitas sama dengan 0. Ambil A anggota dari set, pilih min A elemen set, akan ditunjukkan A ditambah min A ditambah A sama dengan E atau identitas sama dengan 0. Perhatikan di bawah ini. A ditambah min A sama dengan 0 persamaan 1. Min A ditambah A sama dengan 0 persamaan 2. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 dapat diperoleh bahwa A ditambah min A sama dengan min A ditambah A sama dengan 0. Dengan demikian, terbukti bahwa ada min A elemen set adalah inverse dari A, sehingga berlaku A ditambah min A sama dengan min A ditambah A sama dengan identitas, yaitu sama dengan 0. Dari sifat yang pertama sampai sifat yang kelima diperoleh bukti bahwa terbukti bilangan bulat dengan operasi penjumlahan merupakan suatu grup. Penyelesaian lanjut dari contoh tadi. Diketahui himpunan bilangan bulat set di mana anggotanya 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya terhadap operasi penjumlahan. Pertanyaannya, apakah bilangan bulat set dengan operasi penjumlahan merupakan grup abelian?
Dari bagian A diperoleh bahwa bilangan bulat dengan operasi penjumlahan merupakan suatu grup. Agar bilangan bulat dengan operasi penjumlahan merupakan grup abelian, maka seharusnya bilangan bulat dengan operasi penjumlahan suatu grup yang memenuhi sifat komutatif. Ambil X, Y elemen set. Akan ditunjukkan X tambah Y sama dengan Y ditambah X. Perhatikan di bawah ini. X ditambah Y sama dengan X ditambah Y. Persamaan 1. Y ditambah X sama dengan Y ditambah X. Persamaan 2. Dari persamaan 1 dan persamaan 2, diperoleh bahwa X tambah Y sama dengan Y ditambah X. Sehingga terbukti bahwa bilangan bulat dengan operasi penjumlahan memenuhi sifat komutatif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bilangan bulat dengan operasi penjumlahan merupakan suatu grup yang memenuhi sifat komutatif. Sehingga bilangan bulat dengan operasi penjumlahan merupakan suatu grup abelian. Itulah tadi sedikit paparan materi tentang grup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.